Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Computer Vision ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas image segmentation, memakai warna dan beberapa hal terkait image manipulation yang basic ya. Oke, pertama tentu saja kita impor macam-macamnya ya, segala yang perlu diimpor dari lewat Python. Nah, ini mengimpor banyak hal ya, CV2, NumPy, PLT untuk ngeplot, kemudian ini untuk mendisplay ya, seperti itu. Dan kita baca dan kita melihat di sini misalnya ya, kita mengulang yang kemarin itu ada seperti ini, pantai layar bisa dibaca sebagai warna dan juga bisa dibaca sebagai grayscale ya. Kalau kita lihat di sini, ini file yang diakses sama yaitu pantai-layar.jpg ya, JPG. Kemudian ini dibaca dengan apa? Dengan argumen tambahan merupakan color, jadi membaca sebagai color. Nah, kemudian kita ngeprint di sini ukurannya, dan ukurannya di sini adalah 380 kali 630 ya. 360 kali 630 seperti ini kali 3, artinya ada 3 layer BRG ya. Blue, red, green. Kalau yang biasa red, green, blue ini BGR nih, sorry, blue, green, red ya. Nah, ini dibaca sebagai berwarna, tapi juga bisa dibaca sebagai grayscale. Nah, ini metodenya macam-macam, ada yang pokoknya rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa, dijumlahkan dibagi 3 seperti itu. Ada juga yang lain tergantung algoritmanya. Nah, ini bisa dicari ya. Jadi dibaca sebagai grayscale dan kita lihat ukurannya di sini itu adalah 380 kali 630. Jadi cuma berupa apa ya, 380 kali 630 seperti ini. Kemudian cuma satu, jadi dia monokrom seperti itu. Nah, kita bisa menampilkan itu ya. Jadi ini tadi kita barusan mengaksesnya, kemudian kita tampilkan misalnya IMG ke layar, kita yang ambil yang BGR ini ya, BGR seperti ini. Coba kita lihat, enter. Oh, ada yang salah. Oh ya, ini PLT, Matplotlib ini dia ininya RGB, tapi kalau kita tahu OpenCV itu memakai BGR ya, berarti harus kita balik ya. Yang tadinya R jadi B, yang B jadi R. Nah, ini kalau kita tidak waspada, kita akan melihat warna langit itu menjadi oranye seperti ini. Jadi kita harus membaliknya dengan cara barisnya benar, kolomnya benar, kemudian ini harus dibalik dengan langkah seperti ini. Baru gitu. Nah, selama ini langit itu biru ya, jadi kita benar. Jadi kita harus balik ke BGR. Jadi kalau si OpenCV itu membaca sebagai BGR, tapi kalau Matplotlib itu membaca RGB. Nah, ini kan harus kita sesuaikan. Ketika membaca pakai OpenCV, ini diterima sebagai BGR. Ketika kita ngeplot, kita harus balik ke RGB seperti itu. Jadilah seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang gray shape yang kita tangkap ini kan CV2 image imred pantai layar, kemudian CV2 imred grayscale. Jadi ini kode untuk memberitahu fungsi ini agar dibaca sebagai grayscale saja. Coba kita plot. Kalau grayscale cuma satu ya, jadi cuma ini aja ukurannya. Jadi ya sudah, kita ini kan MG apa tadi namanya, ke layar. Kemudian grayscale. Kalau kita enter gitu aja, oh warnanya ini monokrom ya, bukan berwarna ya, karena dia satu channel saja. Tapi dia color mapnya seperti yang kita bahas dulu, itu color mapnya harus sesuai, harus kita tentukan. Kalau enggak, defaultnya seperti ini, bisa seperti ini ya. Jadi gray CMap sama dengan pakai yang gray misalnya ya. Maka kita melihat seperti biasa ini
gambar hitam putih, gambar grayscale ya, aras keabuan seperti itu. Nah, ini bisa kita pakai yang lain ya, misalnya CVDIS. Kita sudah melihat kemarin itu. Nah, ini hasilnya seperti ini, atau kita memakai bone seperti ini ya. Memakai ini kalau tadi kita pakai gray. Ini color map saja, tapi ini intinya monokrom, lebih tepatnya sebenarnya monokrom. Jadi dia hanya eh, satu layer informasi. Kalau ini kan yang BGR itu 3, ada blue-nya, green-nya, red-nya. Sedangkan kalau ini hanya satu matriks saja. Jadi matriksnya cuma 2 dimensi, kalau ini 3 dimensi. 3 dimensi itu melibatkan warna gitu ya, maksudnya gitu ya. Dan seperti kita sudah tahu, warna itu teorinya ini ada spasialnya, ini ada warna. Jadi setiap titik itu ada informasi jumlah merahnya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa, ya blue-nya berapa, green-nya berapa, red-nya berapa, itu nanti digabungkan menjadi warna yang kita lihat di sini. Kalau ini cuma satu channel seperti itu. Oke, baik. Nah ini kemudian kita masuk ke yang seru. Segmentation memakai warna. Jadi kita ada file ini, nanti saya serahkan juga. Jadi file tulisannya ini floristshop.jpg, kemudian kita tangkap sebagai im garis bawah underscore bunga. Bentuknya berapa? 416 kali 740 seperti itu. Kali 3. 3 ini berarti dia multi spektrum ya, multikromatik. Kita akan melihat gambarnya im bunga. Oh salah, kembali harus dibalik. Ya ini juga harus kita balik juga kalau kita ngupload dengan itu. Kita balik seperti ini. Nah, ini bunga yang biasanya kelihatan seperti ini. Ya, ini di toko bunga ya seperti itu. Nah, kita pengen mengubah ini, atau kita gini, saya pengen mengekstrak bunga yang warna tertentu. Katakanlah saya pengen yang warna ungu. Nah, kita harus melihat teori HSV ya, teori warna. Bagaimana kita mengekstrak warna ini. Tapi kalau kita memakai langsung BGR itu asli itu susah ya. Mending kita pakai color map HSV, dan seperti yang kita ketahui HSV itu merupakan cara lain kita merepresentasikan warna. Jadi kalau tadi ada BGR atau RGB, kita ada pula HSV seperti itu. Contoh HSV seperti sudah kita lihat di pertemuan 2 pekan yang lalu, itu pada dasarnya kita mempunyai warna itu dikodekan dengan angka. Jadi warna seperti ini ya. Jadi ini dulu ya. Jadi warna itu ada angkanya, kemudian katakanlah hue dari merah sampai merah agak ungu dan sebagainya itu bisa di stretch angkanya gitu ya. Itu satu, kemudian nanti ada 3 angka. Jadi angka pertama hue, kemudian saturation, kemudian value. Kalau tadi kan di BGR itu kan blue berapa, green berapa, red berapa. Nah itu kalau ditransfer ke HSV itu supaya informasinya nggak hilang, itu ada 3 angka juga, yaitu warnanya yang sumbu ini, kemudian seberapa gelap warna itu dari katakanlah merah sampai merah agak muda sedikit seperti itu, kemudian kemudian saturation, kemudian value kecerahannya seperti itu ya. Jadi ada 3 angka yang menunjukkan itu. Jadi ini ya seperti kita lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada misalnya ini angkanya. Jadi hue ini muter dia 0 sampai 360 atau 0 sampai 80 tergantung softwarenya. Kalau di OpenCV itu pakai angka dari 0 sampai 180 gitu ya. Jadi ini hue-nya. Kemudian ke arah dalam itu adalah saturation-nya dari kan misal ungu ini. Ungu yang
versi agak mendekati putih sampai yang ungu betul-betul sangat ungu, ya seperti itu. Kemudian value ini dari cerah menuju gelap seperti ini. Nah, dalam Python itu apa? Kita bisa lihat di sini ya, dalam Python OpenCV maksudnya lebih tepatnya itu ini ke arah sini itu naik nilai hue-nya hanya dan itu menunjukkan warna yang berbeda. Jadi kita tinggal milih aja. Oh, warna ungu katakanlah ini sekitar dari sini sampai sini misalnya. Dari sini misalnya. Kemudian dua angka yang lainnya ini kebetulan V-nya di set sekian gitu ya, 255 itu. Kemudian S-nya ini dari yang paling eh, apa paling gelap ungunya sampai yang agak tipis-tipis ungunya, kira-kira seperti itu. Jadi nilainya seperti itu. Jadi misalnya 0 itu berarti teramat tipis banget sampai ke arah yang 255 itu betul-betul saturated warna itu gitu ya. Jadi ini saturation, kemudian ini adalah warna. Jadi kita tinggal milih warna saja dengan angka yang berbeda. Oke, kita coba ya. Misal saya pengen mengubah pengen ekstrak yang ungu, karena yang ungu tuh yang ini ya. Kemudian mungkin ini ikut juga seperti itu. Nah, kita lakukan ya. Kemudian saya convert itu menjadi HSV. Nah, ini masih sama ya, masih sama ukurannya tentu saja masih sama. Cuman 3 ini tidak lagi BGR, tidak lagi BGR, tapi apa? H, S, dan V. Oke. Nah, kita akan melihat ini. Jadi saya patok di sini katakanlah ungu itu dari 110 sampai 163 kita lihat ya. Oh, yang ini. Katakanlah dari ya ini ikut, kemudian ada ini 140 sampai 100, katakanlah dari 130 sampai 160 seperti itu ya. Ya, bisa dibikin seperti itu. Kalau dari eh, ini oke ya, ini sedikit lagi ini masalah array. Nanti kita pakai ini in range, itu nanti kita akan mendapatkan sebuah mask, sebuah topeng atau apa itu ya. Jadi nanti nilainya kalau si HSV bunga ini ya, nilai ini dia berada di antara nilai-nilai ini, maka itu akan diberi nilai full yaitu 255. Kalau enggak diberi 0. Jadi mask ini nanti isinya adalah 0 atau 255. 0 atau 255. Jadi nanti akan kita lihat. Jadi total putih atau total hitam. Jadi ini batas bawah, ini batas atas. Katakanlah dari 130 sampai 163 seperti ini. Ininya saya set dari 0 sampai 255, 0 sampai 25. Jadi ini nilai hanya antara ini dan ini. Kemudian nilai S-nya antara 0 sampai 255, kan kita mau ke semua kecerahan. Kemudian nilai V-nya antara 0 sampai 255. Tapi nilai untuk menangkap warna itu antara 130 sampai 93. Jadi mask nanti akan dibikin seperti ini. Kita lihat dia akan mendapatkan apa. Kemudian kita lihat ini adalah masknya ya. Jadi kita ini berhasil, masknya akan menangkap yang warna ini. Coba kita lihat hasilnya. Oke, jadi dia akan menangkap yang warna ungu saja. Misal kita pengen, Pak, ini saya nggak ingin yang warna ini. Ini kan ada ungu-ungunya, tapi kita nggak ingin nangkap itu. Coba kita sempitkan gitu ya. Bisa kita sempitkan atau kita lebarkan. Saya pengen nangkap yang lebih banyak lagi, gitu misalnya. Kalau kita sempitkan, berarti ini saya naikkan, katakanlah dari 100 menjadi 50. Kemudian kita jalan terus. Kemudian akhirnya, nah, dapat seperti ini. Ini dapat yang warna ungu agak lumayan. Jadi ini ya, gitu. Ini, kemudian ini dapat juga seperti itu. Kalau kita lebih sempit lagi, nanti akan lebih sedikit lagi bunga yang dapat. Kalau kita luas, misalnya 110 gitu ya.
Nah, kita akan mendapatkan yang seperti ini juga. Yang ini mungkin semu-semu ungu, ada ungunya dikit, maka dia dapat gitu ya. Nah, ini semua yang ungu dapat. Nah, nanti dalam tugas saya minta teman-teman mengekstrak warna yang lain. Ya untuk ini, katakanlah warna yang ini atau yang ini seperti itu. Jadi tergantung ring dari nilai H ini gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Ini kita sudah ini ya, ini ada tulisan cobalah mengambil bunga yang berwarna kuning. Jadi tinggal memainkan di HSP. Oh, ini berarti sekitar angka 20 sampai 40 itu mungkin sudah cukup, atau 25 sampai 35. Nah, terserah, nanti dilihat mana yang paling tepat untuk menangkap yang warna kuning dari ini. Dan tolong ditampilkan ya berdampingan masknya ini, jadi filternya gitu dapatnya. Kemudian setelah di bitwise, ini bitwise di N kan ya, di N kan antara bunga dengan masknya itu mask one ini, yang ini mask one ini. Kemudian ditampilkan pula yang gambar aslinya. Oke. Nah, itu masalah segmentasi dengan warna ya. Jadi kita bisa ngeplot warna ini, nanti menjadi cukup jelas, dan mungkin nanti akan ada tugasnya juga di kemudian hari. Jadi misalnya kita pakai green screen ya. Jadi kalau teknologi green screen itu kan, atau pakai kamera sekarang juga ada bisa. Jadi kamera kalau kita memakai green screen latar belakang hijau, kita bisa mengganti hijaunya itu dengan kota misalnya Purworejo atau Jogja gitu ya. Dengan latar belakangnya diganti seperti itu. Nah, ini nanti kita akan insya Allah akan sampai ke sana juga. Baik. Nah, ini mengenai segmentasi dengan warna. Kemudian kita akan mengakses pixel. Ini saya kira sudah. Nah, ini jadi kalau ini misalnya saya mengeprint, jadi saya membaca checkerboard yang kemarin itu, ingat ya. Kemudian ini saya tampilkan angkanya, ya angkanya seperti ini. Kemudian kalau kita mengakses tiap-tiap pixel itu juga bisa. Seperti ini. Katakanlah pixel di titik ini itu 00, ini berarti hitam yang sebelah sini. Kemudian 06 itu putih seperti itu. Yaitu 255. Kita bisa memodifikasi, misal saya mengcopy ini dengan cara memakai metode ini. Kemudian saya set di titik itu saya set berupa agak abu-abu dikit. Saya tampilkan. Ini bentuknya ada abu-abu sini seperti ini. Kemudian nilainya kan berarti berubah sebelah sini. Ini gambarnya. Ini memang dipakai yang 18x18 agar kita bisa melihat angkanya secara langsung. Aslinya semua gambar itu ya kayak gini ini. Jadi ada matriks, kemudian ada angka-angkanya. Cuman kalau ini kan bisa dilihat karena dia cukup kecil, jadi bisa tertampak semuanya. Baik. Oke, nah itu masalah mengakses gambar. Jadi gagasan dari yang warna tadi itu mirip juga. Jadi dia memfilter mana yang nilai hanya, karena dia kan HSP ya. Dia HSP, dia mana nilainya yang hanya itu antara 110 dan 163, yakni yang warna ungu. Itu ya. Warna ungu itu akan mendapatkan yang seperti ini. Something like that. Jadi yang sekitar sinilah gitu ya. Kan dapat seperti itu. Jadi tadi 1 sampai 63 katakanlah dari 130 gitu ya. Tadi agak terlalu luas, tapi birunya nggak ikut karena ya memang tidak ada warna biru kebetulan di bunga ini. Coba saya misalnya saya tadi 150 ya, 135. Saya lanjutkan. Ya, ya. Ini akan dapat yang warna ungu. Oke. Jadi nanti di dalam tugas tolong ambil yang warna kuning gitu ya. Dengan Dengan setelan HSV ini paling sekitar sini akan dapat yang bunga ini misalnya. Sama ini mungkin nanti kan katut dikit gitu ya, nggak apa-apa. Nah, oke, itu saya minta untuk yang akses warna kuning.
Kemudian mengakses pixel, ini saya ulangi dikit dari yang kemarin. Ya. Oke, kemudian kita akan nge-crop. Nge-crop ini memakai gambar New Zealand boat ini. Jadi saya ingin ngambil apa perahu ini, perahunya saya ambil. Ya kita harus mengidentifikasi oh ini perahunya antara 200 sampai 400, kemudian 300 sampai 600 yang ini. Oke, kita lihat. Nah, kemudian dapat dia seperti ini. Jadi ini diambil seperti ini. Oke, ini akan kita gunakan di topik berikutnya yaitu resize image, jadi mengubah ukuran. Dan mengubah ukuran ini ada source-nya, source, kemudian ada ukuran, kemudian kita besarkan X sebesar berapa, Y sebesar berapa, seperti itu. Kemudian interpolasinya seperti itu. Nah ini cara pertama, X-nya 2 kali, kemudian Y-nya 2 kali. Oke. Jadi ini tidak memakai output size-nya, pokoknya ini seperti itu. Nah ini kemudian tadinya perhatikan tadinya 250 sekian hasil apa ini 300 ya 300 kali 200 200 kali 300. Sekarang menjadi 400 kali 600 kan 2 kalinya nih. Oke. Tapi tentu saja ini informasinya hilang kan karena artinya informasinya tidak bertambah kan. Jadi tidak bisa lalu kita besarkan lalu di situ tambah ikannya semakin kelihatan nggak bisa seperti itu ya sudah dia semakin blur memang gambarnya semakin besar kan tapi dia tidak ada informasi yang ditambahkan karena ya dari awalnya informasinya itu tidak lalu dibesarkan nanti wajah orangnya kelihatan nggak bisa seperti itu ya karena ini hanya interpolasi gitu. Kita bisa mengubah ukuran gambar dengan kita menentukan ukurannya ya ini 100 200. Nah kalau seperti ini berarti dia kan dia bisa molor bisa kompres gitu ya di sisi X maupun Y. Nah, kalau tidak diinginkan, ini kan kadang seperti itu kalau kita mengubah hanya pada satu dimensi. Nah, kemudian kita bisa mempertahankan aspek rasio dengan cara seperti ini, ya. Jadi aspek rasionya itu didapatkan dengan ini dengan ini. Jadi kita hanya menentukan pokoknya lebarnya seginian, tingginya ngikut. Nah, kata-kata tingginya ngikut itu artinya aspek rasionya dipertahankan. Jadi dengan cara ini di crop region shape-nya yang tadinya sekian itu lalu dijadikan faktor dalam menentukan width-nya ini. Oke, jadi ini decide dibagi itu kan nanti aspeknya menjadi sama. Jadi kalau 100 maknanya secara lebar itu 2 kali, maka tingginya juga menjadi 2 kali seperti ini. Nah, decided adalah seperti ini. Ini maksudnya dia akan membulatkan ke integer yang di bawah ya. Jadi dia integer. Karena kalau misalnya ini menghasilkan angka 1,2,1 maka menjadi 2 seperti itu. Nah, dim seperti ini, kemudian dia akan mempertahankan sesuai dengan aspek rasio yang ada. Ingat lihat ini bahwa ini patah-patah ya, tidak ada informasi yang ada di sini. Jadi dia tetap saja patah-patah ketika dibesarkan. Oke, baik. Itu kita dapatkan, kemudian kita melihat gambar aslinya. Kemudian ini setelah di crop seperti itu. Ini kan sudah di save tadi ya, imwrite yang 2 kali seperti itu. Ingat ketika menyimpan itu harus kita balik ya. Jadi kita lagi-lagi menjumpai hal semacam ini, di mana
gambar biasa itu RGB, kalau pakai OpenCV itu BGR. Gitu ya. Jadi ya demikianlah ya, yang buat OpenCV maunya seperti itu ya kita manut saja. Oke. Kalau enggak nanti kejadiannya seperti ini, dibuat lagi nah seperti ini. Jadi dia balik lagi gitu ya. Dan kalau saya ini kan lagi ya seperti itu. Kemudian, sorry. Oke, oke. Jadi ini adalah OpenCV seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, itu flipping image. Jadi ini salah satu yang akan sering dilakukan. Ya, jadi saya pakai pantek layar. Jadi saya memflip image itu ada kodenya. Tinggal panggil aja CV2 flip, apa yang di flip image ke layar ini RGB. Saya flip berdasarkan kode 1 itu berarti horizontal, kode 0 itu berarti vertikal, both itu berarti keduanya, jadi tinggal kayak diputar 180 derajat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini aslinya pantai ke layar, kemudian di flip horizontal yang sini, vertical flip seperti ini, both flip seperti ini seperti diputar 180 derajat, ini tadi aslinya itu ya. Oke, nah itu kita melakukan segmentasi dengan berdasarkan warna, kemudian kita akan mengakses pixel, kemudian kita memodifikasi lalu mengcrop ya. Mengcrop ini kita harus meneliti, oh ini pixel kesekian sampai sekian. Jadi saya minta teman-teman dalam tugas itu yang akan dikerjakan itu kan saya minta agar ikon kota katakanlah Tugu Jogja ya ujung Tugu Jogjanya itu di crop, kemudian dimodifikasi dengan sesuai dengan skrip yang ada di sini gitu. Jadi harus diukur, oh ini sekian, atau pakai trial and error dari pixel sekian sampai sekian, oh meleset sedikit saya naikkan di agak ke kanan dikit dan sebagainya. Ya, jadi silakan dilihat. Jadi nanti yang dimainkan angka ini sekian sampai sekian sampai sekian sampai sekian. Nah, ini. Jadi ini yang yang vertikalnya atas bawahnya, ini yang horizontalnya kanan kirinya kayak gitu. Nanti kalau dapat nanti bisa bisa ditampilkan seperti ini. Oke, itu silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.